Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan Muhammad Wahyu Al-Fakar, NIM 18020260007, kemudian Wahyu Puspa Indah Sari, NIM 18020260011, kemudian Oki Yolanda Putri dengan NIM 18020026028, dan Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 18020260059. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan Islam dan HAM, yaitu pokok-pokok pemikiran tokoh HAM dunia. Yang pertama adalah HAM sebagai isu internasional. HAM menjadi fenomena penting dalam hubungan internasional. Setelah Perang Dingin, HAM menjadi topik acuan baik bagi negara maju maupun negara berkembang dalam politik luar negerinya. Ditambah lagi dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang aktif mengkampanyekan nilai HAM dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat seperti di Kamboja, Khmer Rouge Tribunal, dan masalah genosida di Yugoslavia atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Jadi memang asal mula HAM itu mulai sangat ditekankan di dunia adalah pada masa Perang Dingin. HAM itu pun berubah menjadi kewajiban bagi setiap negara semenjak PBB meresmikan bahwa bahwa HAM dijadikan sebagai prinsip semua negara yang masuk ke dalam anggota PBB. Kemudian penyebaran nilai HAM dan demokrasi menimbulkan penolakan dari beberapa pimpinan negara. HAM dan demokrasi dipersepsikan sebagai budaya barat. Budaya baru ini dikenal dengan istilah Amerikanisasi karena erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat Amerika. Memang di dalam HAM ini banyak aturan atau sebuah perlindungan yang ditujukan kepada kebebasan dalam pernikahan maupun yang bersifat dengan individualisme dalam beragama. Jadi memang di dalam HAM ini sangat erat dengan liberalisme di daerah Amerika maupun Eropa, tapi memang lebih cenderung ke kebudayaan Amerika. Maka dari itu banyak negara-negara yang menganut timur-timuran ataupun negara-negara lain bisa disebut juga dengan yang menerapkan tidak terlalu universal HAM-nya. Jadi menerapkan HAM partikular itu tidak menerima dengan HAM ini, tidak menerima sepenuhnya karena memang tidak cocok dengan budaya dan lokal, apalagi negara-negara yang kuat akan agamanya. HAM ini terlalu bebas dan terlalu sulit untuk ada aturan gitu. Kalau HAM ini benar-benar diterapkan secara pure sesuai dengan apa yang dihamkan oleh PBB. Kemudian ini adalah tokoh-tokoh pemikiran dari HAM. Yang pertama adalah Fatih Usman, kemudian ada Mahatma Gandhi, dan yang terakhir adalah Martin Luther King Jr. HAM dari berbagai macam sudut pandang ya. Yang pertama adalah Fatih Osman. Fatih Osman menemukan beberapa problematika modernitas berkaitan dengan HAM dalam Islam. Yang pertama adalah sumber utama atau the basic sources, terminologi dan semantik atau terminology and semantic, dan konsep perubahan atau concept of change. Selanjutnya ada kesetaraan dan orang lain atau equality and the other. Kemudian ada Mahatma Gandhi. Ajaran-ajaran yang ditekankan oleh Mahatma Gandhi adalah ajaran mengenai anti kekerasan. Ahimsa secara harfiah artinya tidak menyakiti. Sini maksudnya adalah tidak hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga tidak membenci maupun memperalat orang lain. Tidak menyakiti mempunyai arti yang luas. Ajarannya menekankan pada perjuangan kemerdekaan harkat hidup manusia dan pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan. Ajaran Gandhi yang pertama adalah ahimsa. Kata ahimsa berasal dari Sanskerta yang mengerti tanpa kekerasan. Maksudnya adalah kegiatan melawan atas ketidakadilan dengan tanpa kekerasan atau tindakan damai.
Seperti yang kita ketahui, Mahatma Gandhi adalah tokoh besar di daerah India, di mana di India pada saat itu banyak terjadi pemberontakan antar agama dan lain-lain, tapi Mahatma Gandhi mencetuskan adanya hak untuk tidak menyakiti secara fisik ataupun tidak membenci juga maupun memperlakukan orang lain, meskipun pada saat perjuangan kemerdekaan hidup manusia atau pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan. Kemudian ajaran lainnya yang dibawakan oleh Mahatma Gandhi adalah Satyagraha, atau secara harfiah Satyagraha berarti suatu pencarian kebenaran dengan tidak mengenal lelah. Bergantung teguh pada kebenaran artinya Satyagraha merupakan jalan hidup seorang yang berpegang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa dan mengabdikan seluruh hidupnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Satyagraha adalah suatu pencarian kebenaran yang tidak mengenal lelah, dan kata satya atau kebenaran diturunkan dari zat yang berarti ada. Dalam realitas tiada yang selain kebenaran. Pada pokoknya adalah di dalam ajaran pemikiran HAM dari Mahatma Gandhi sendiri tidak lepas dari kata Tuhan. Jadi kebenaran ataupun aturan hidup yang paling baik adalah aturan hidup yang diabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua yang jadi acuan paling utama adalah Tuhan, bukan suatu HAM itu. Jadi memang kalau dalam masyarakat beragama pasti ada yang namanya aturan-aturan Tuhan ataupun ketentuan-ketentuan yang memang tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan agama. Tentu saja ini keluar dari konteks HAM universal, maka dari itu tidak setiap aturan yang diberikan oleh HAM PBB itu dapat diterima oleh negara lain, termasuk negara India dengan pokok pemikiran Mahatma Gandhi. Kemudian ajaran Gandhi selanjutnya adalah Swadesi atau cinta produk negeri sendiri. Pengertiannya adalah cinta tanah air sendiri mendahulukan pengabdian terdahulu negeri sendiri. Hal ini dimaksudkan oleh Gandhi agar rakyat India dapat hidup mandiri dan berdiri atas kaki sendiri. Ya memang ajaran Gandhi ini sangat penting dan dapat dicontoh oleh semua masyarakat negara ya untuk lebih mencintai produk negeri sendiri demi memajukan perekonomian dan UMKM lokal kan. Karena kita memang terlalu dimanjakan oleh produk-produk Cina, oleh produk-produk Eropa, oleh produk-produk Amerika, sehingga kita lupa untuk kita acuh juga untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk negara-negara seperti India. Mungkin pada saat itu Gandhi mencetuskan itu karena memang mengantisipasi adanya ketergantungan dengan produk-produk luar negeri. Kemudian gagasan Gandhi tentang kemanusiaan, demokrasi, kejujuran, dan pantang kerasan sungguhnya telah menyatu dalam diri dan bangsa India, sebagaimana yang terjemahkan oleh Kustiniati Mukhtar, yaitu seorang demokrat sejati adalah dia yang mempertahankan kemerdekaannya dengan menerapkan paham pantang kekerasan serta sekaligus mempertahankan kemerdekaan bangsanya dan akhirnya pula kemerdekaan seluruh umat manusia. Kemudian pemikiran dari Martin Luther King Jr. Menghadapi masa kulit hitam yang sudah muak dengan rasialisme, kekerasan, dan betapa besarnya kebencian yang dipendam selama ini akibat tindakan semena-mena kaum kulit putih, bukannya tidak mungkin orang akan cepat merasa puas manakala sebuah kepala tinju melayang di wajah lawan atau sebuah bedil yang dengan segera meledak dan menembus rongga dada lawan. Namun cara demikian itu adalah kekerasan. King menentukan pola perjuangan yang lain, yaitu bukan dengan memompong senjata dan akhirnya mencabut nyawa dengan sadis, tetapi King menyuarakan tentang cinta kasih dan berjuang untuk memperjuangkan keutuhan hidup sebangsanya. Dalam perjuangannya, King menggunakan ajaran Kristen sebagai landasan teori, sedangkan pelaksanaan aksinya dilakukan dengan meniru cara Mahatma Gandhi, di mana tidak mempergunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, namun melawan sang penguasa dengan menyerukan perdamaian.
sebab kekerasan hanya membawa kebencian dan mengundang lebih banyak kekerasan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dari Martin Luther King Jr. juga mempunyai prinsip yang mirip-mirip dengan Mahatma Gandhi. Hal tersebut dilakukan karena adanya rasial, kejahatan rasial atau rasis dari kulit putih kepada kulit hitam, di mana Martin Luther King Jr. sendiri merupakan ras kulit hitam. Dalam ajarannya, Luther King Jr. ini menggunakan ajaran-ajaran Kristen, di mana ajaran Kristen, setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Sama dengan ajaran Kristen ini, walaupun berbeda dengan ajaran Mahatma Gandhi yang Hindu, tetapi ajaran Kristen dan dijadikan sebagai dasar dari sebuah jalan hidup tanpa adanya kekerasan, dengan cara memperjuangkan keadilan tanpa adanya kekerasan, itu tetap bisa dilakukan. Maka dari itu, Martin Luther King Jr. juga berhasil menjadi tokoh yang menyuarakan perlawanan tanpa kekerasan di negaranya. Kemudian pelanggaran HAM. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain tidak adanya pemahaman terhadap tataran konsep HAM, kemudian terdapat pandangan HAM yang sifatnya individualistik yang menjadi ancaman kepentingan umum, kemudian kurangnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, dan pemahaman yang belum merata mengenai HAM lingkungan sipil ataupun militer. Yang pertama adalah tidak adanya pemahaman terhadap tataran konsep HAM. Memang mayoritas manusia acuh terhadap HAM dan hanya melakukan penafsiran masing-masing terhadap HAM tersebut. Maka dari itu banyak yang keluar konteks ataupun tidak mengerti apa itu HAM secara universal, dan cenderung melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain sehingga mencederai hak orang lain. Kemudian terdapat pandangan HAM yang sifatnya individualistik juga menjadi ancaman kepentingan umum bagi semua masyarakat, karena ada yang merasa HAM-nya paling, dia ini menuntut HAM untuk diri dia, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga HAM orang lain gitu, seperti teroris, seperti penjahat-penjahat lainnya. Kemudian kurangnya fungsi lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Nah, di beberapa negara memang ada kelemahan dari penegak hukumnya sendiri. Jadi sama di Indonesia pun banyak kasus HAM yang belum diselesaikan seperti HAM 98 dan HAM yang lain-lainnya. Itu juga termasuk kesalahan atau kekurangan dari penegak hukum. Dan harapannya ke depannya mungkin semua negara, bukan hanya Indonesia harus maksimal dalam penegakan HAM. Kemudian pemahaman yang belum merata mengenai HAM di lingkungan sipil maupun militer. Nah, ini juga penting untuk edukasi bagi semua golongan masyarakat bahwa HAM itu penting dan HAM itu memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Kemudian pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM berat ini bisa disebut dengan pelanggaran HAM genosida dan pelanggaran HAM kemanusiaan. Nah, kalau pelanggaran HAM genosida ini kan seperti pembantaian ras gitu, pembantaian agama suatu kelompok. Nah, itu seperti Israel dan lain-lain, seperti ini perang negara, itu genosida sebenarnya, karena dia dia itu ingin menghancurkan ras ataupun suatu kelompok ataupun suatu etnis dan agama dalam suatu tempat. Nah, itu disebut dengan pelanggaran berat, yaitu pelanggaran genosida. Nah, kalau pelanggaran kemanusiaan seperti dia mencederai banyak orang. Sebenarnya mirip dengan genosida, cuman impact-nya lebih besar genosida. Kemudian pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa adalah seperti
melakukan kekerasan kepada orang seperti yang melakukan pencemaran nama baik dan hal-hal yang mengganggu kepentingan HAM yang non absolut lah, maupun absolut tapi secara tidak publik gitu. Ini disebut dengan pelanggaran HAM biasa. Upaya mencegah pelanggaran HAM mengungkapkan bahwa hak sipil dan politik mengikat setiap hak negara secara keseluruhan, semua cabang pemerintahan dan pejabat publik atau pemerintah lainnya pada tingkat ataupun posisi untuk melaksanakan kewajiban. Ya, memang dalam Komite Hak Asasi Manusia juga mengungkapkan cara mencegah pelanggaran HAM adalah bukan cuma dari individu yang harus paham dengan HAM, tapi juga negara harus memperhatikan sekali bagaimana penerapan HAM di suatu negara itu dapat direalisasikan, mulai dari adanya pengarahan dan sosialisasi terhadap HAM itu sendiri. Kemudian dalam negara juga harus memperhatikan kovenan-kovenan yang nantinya kovenan-kovenan yang menjadi dasar dari peraturan HAM itu sendiri untuk disesuaikan dengan hukum yang ada di negara, atau dapat disebut juga dengan meratifikasi suatu kovenan tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan negaranya, ya mungkin dapat tidak dimasukkan HAM tersebut, atau HAM tersebut dijadikan acuan untuk hak asasi manusia di suatu negara itu. Kemudian sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.